Hai anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Miss Ani di kelas bimbingan konseling. Baik, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas materi tentang kedisiplinan. Nah, di materi ini yang akan Miss bahas yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kedisiplinan? Yang kedua, alasan kenapa kedisiplinan sangat perlu ditingkatkan? Yang ketiga, tujuan dari kedisiplinan. Yang keempat, jenis-jenis kedisiplinan dalam belajar. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang keenam, manfaat kedisiplinan. Dan yang terakhir, fungsi kedisiplinan. Yang pertama, Miss akan jelaskan pengertian tentang kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diartikan sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Karena sudah menyatu dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila mana ia tidak berbuat sebagaimana sepatutnya. Alasan kedisiplinan sangat perlu diajarkan kepada siswa yaitu yang pertama, disiplin perlu diajarkan serta dipelajari oleh siswa agar siswa mampu mendisiplinkan dirinya sendiri dan mampu mengendalikan diri sendiri tanpa dikontrol oleh guru. Yang kedua, disiplin sebagaimana diakui oleh pakar sejak dahulu merupakan titik pusat dari tingkat ketercapaiannya dalam menerapkan disiplin yang sempurna. Yang ketiga, tingkat ketaatan siswa yang tinggi terhadap aturan kelas lebih-lebih jika ketaatan itu tumbuh dari diri sendiri, bukan dipaksa, akan memungkinkan terciptanya iklim belajar yang kondusif, yaitu iklim belajar yang menyenangkan sehingga siswa terpaku untuk belajar. Dan yang keempat, kebiasaan untuk mentaati aturan dalam kelas akan memberi dampak lebih lanjut bagi kehidupan di dalam aturan yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan kedisiplinan. Kedisiplinan mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, tujuan jangka pendek, dan yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu membuat seseorang terlatih dan terkontrol dengan mengajarkan bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas dan yang tidak pantas bagi mereka. Dan yang kedua, tujuan jangka panjang yaitu perkembangan pengendalian diri dan pengarahan diri sendiri atau self-control and self-direction, yaitu dalam hal ini mana seseorang dapat mengarahkan dirinya sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian dari pihak luar. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kedisiplinan dalam belajar. Yang pertama, ada disiplin diri. Yang kedua, disiplin waktu. Baik, disiplin diri merupakan suatu siklus kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, sehingga menjadi suatu hal yang biasa kita lakukan. Disiplin diri dalam melakukan sesuatu tindakan yang dilakukan secara konsisten dan berhubungan akan menjadi suatu kebiasaan yang mengarah pada tercapainya keunggulan. Nah, jadi contoh sikap kedisiplinan ini yaitu yang pertama ada disiplin belajar, yang kedua ada disiplin bekerja, dan yang ketiga ada disiplin beribadah. Dan yang selanjutnya disiplin waktu. Keterampilan mengatur waktu merupakan suatu keterampilan yang sangat penting. Bahkan ada ahli keterampilan yang berpendapat bahwa keterampilan mengolah waktu dan menggunakan waktu secara efisien merupakan hal yang sangat penting dalam masa belajar maupun seluruh kehidupan siswa. Contoh perilaku disiplin waktu yaitu berangkat ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu, beribadah tepat waktu, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, dan belajar tepat waktu. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan.
Ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kedisiplinan seseorang siswa, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri siswa atau diri seseorang yang meliputi yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan kemampuan yang selalu dituntut kepada anak didik untuk dikuasai, karena penguasaan kemampuan pada tingkatan ini menjadi dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan. Yang kedua, minat. Minat adalah keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat yang besar akan mendukung kelancaran proses belajar. Minat belajar siswa dapat ditunjukkan dengan perasaan senang pada sesuatu pelajaran, perhatian siswa terhadap pelajaran, konsentrasi siswa terhadap pelajaran, dan kesadaran siswa untuk belajar. Yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan kedisiplinan terjadi karena adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku kedisiplinan ini. Dalam perilaku disiplin, motivasi sangat berpengaruh untuk meningkatkan keinginan yang ada dalam diri seseorang. Jika motivasi seseorang dalam berdisiplin sangat kuat, maka dengan sendirinya ia akan berperilaku disiplin tanpa menunggu dorongan dari orang lain. Dan faktor eksternal meliputi yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam melatih kedisiplinan siswa. Lingkungan rumah atau keluarga seperti kurang perhatian, ketidakteraturan, pertengkaran, masa bodoh, tekanan, dan sibuk dengan urusan masing-masing dapat berpengaruh pada kedisiplinan siswa. Yang kedua, faktor lingkungan masyarakat. Sifat kedisiplinan seorang siswa selain dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan, juga dapat dipengaruhi dari faktor lingkungan masyarakat. Karena jika lingkungan masyarakat kondisinya baik, maka pengaruh yang didapat juga baik dan sebaliknya. Lingkungan masyarakat atau situasi tempat tinggal seperti lingkungan kriminal, lingkungan bising, dan lingkungan minuman keras berpengaruh pada kedisiplinan siswa juga. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Tipe kepemimpinan guru atau sekolah yang otoriter yang senantiasa menekankan kehendaknya tanpa memperhatikan siswa. Perbuatan seperti itu mengakibatkan siswa menjadi berpura-pura patuh, apatis, atau sebaliknya. Hal itu akan menjadikan siswa agresif, yaitu ingin berontak terhadap kekangan dan perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka terima. Manfaat kedisiplinan. Manfaat dari kedisiplinan itu yaitu yang pertama, membuat siswa menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupannya. Yang kedua, siswa mengerti bahwa kedisiplinan itu sangat penting bagi masa depan mereka kelak, karena dapat membangun kepribadian siswa yang kokoh dan bisa diharapkan serta berguna bagi semua pihak. Yang ketiga, nilai kedisiplinan dapat menuntun siswa untuk menghargai waktu, selalu bertindak tepat waktu, efektif, dan menekankan semua tindakan dan tujuan serta target sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya, fungsi kedisiplinan yaitu yang pertama,